Udah pada nonton film Conjuring kan? Kalau udah, berarti kalian pada nggak asing sama pasangan suami istri ini. Yaps, mereka adalah Ed dan Lauren Warren. Pasangan ini benar-benar ada di dunia nyata loh guys. Dan peran mereka juga sama kayak yang ada di film, sebagai ahli supranatural, atau gampangnya paranormal deh. Nah, di video kali ini aku akan ceritain kisah nyata yang benar-benar pernah terjadi yang menginspirasi dibuatnya film The Conjuring. Dan dalam video kali ini juga aku akan menceritakan dari sudut pandang polisi atau para penyelidik. Guys, kalau kalian suka dengan cerita tragedi, misteri, dan supranatural, kalian ada di channel yang tepat. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Distrik Amityville. Distrik itu kalau di Indonesia ya kayak setara kecamatan lah ya. Distrik Amityville, New York, tanggal 13 November tahun 1974, jam 1 malam. 6 anggota keluarga DeFeo lagi tertidur pulas nih, lagi pada tidur nyenyak. Dan ada anggota keluarga ketujuh yang bernama Ronald DeFeo. Dia lagi duduk di kasur di basement kamarnya. Jadi kamarnya tuh letaknya ada di basement, di underground gitu. Nah, setelah si Ron ini udah duduk di kasurnya, dia pun berdiri dari kasurnya, dia jalan, dia keluar kamarnya, dia jalan ke arah kabinet. Kabinet tuh kayak lemari. Di lemari itu ada senapan berburu punya ayahnya. Dia ambil senapan itu, dia jalan ke lantai 1, lanjut lagi ke lantai 2. Begitu sampai lantai 2, dia belok kanan, dia masuk ke kamar ayah dan ibunya, ke kamar orang tuanya. Lalu dia tembakkan senapan ini 2 kali ke punggung ayahnya dan 2 kali ke ibunya. Setelah keluar dari kamar orang tuanya, si Ronald langsung ke arah kamar adiknya yang bernama Mark, masih umur 12 tahun, dan Johannes yang masih berumur 9 tahun. Ronald pun nembak 2 adiknya tepat di kepala. Habis selesai dari kamar adik laki-lakinya, si Ronald pun keluar. Dia lanjut ke lantai 3, ke kamar adik perempuannya yang namanya si Alice, masih berusia 13 tahun, dan si Dawn yang masih berusia 18 tahun. Sama juga si Ronald tembak kepala 2 adik perempuannya tepat di kepala. Cuma butuh sekitar 15 menit bagi Ronald buat bantai keluarganya sendiri. Setelah dia selesai membantai keluarganya, dia langsung bersih senapannya, dia mandi, dia bersihin badannya, dia buang semua bajunya yang penuh darah, celananya juga dia buang semua. Setelah udah selesai bersihin diri, bersihin senjata, si Ronald pun langsung jalan ke arah kafe deket rumah dia. Nah, sesampainya di kafe, si Ronald ini langsung kayak bikin fasad. Fasad tuh kayak apa sih? Kayak play victim, kayak acting drama gitu. Sampai di kafe, dia langsung buka pintu kafe, dia teriak, "Oh my God, please help me. Ya Tuhan, tolong aku. Keluargaku diserang. Aku baru aja dari rumahku, keluargaku ada yang baru bantai keluargaku." Orang kafe yang itu pada panik dong, pada siapa? Ayo kita ke rumahmu. Ronald dan orang kafe pun langsung jalan nih ke arah rumahnya si Ronald. Sampai di rumahnya si Ronald, orang-orang kafe ini langsung masuk ke dalam rumahnya si Ronald, mau ngeliat keadaan keluarganya Ronald yang udah tragis ini. Sedangkan si Ron atau si Ronald, dia malah cuma diem aja. Dia duduk di depan rumahnya, dia nggak mau masuk ke dalam rumahnya ini. Ya kerumunan orang kafe ini refleks dong, langsung nelpon polisi. Nggak pakai lama, polisi pun datang. Yang pertama kali diinterogasi, ditanyain ya pasti si Ronald lah. Ditanyain, si Ronald pun nggak bertele-tele, nggak pakai lama. Yes, saya yang bantai keluarga saya sendiri, saya yang bunuh mereka. Orang-orang kecamatan Amityville, orang-orang distrik Amityville itu emang udah pada kenal sama keluarga DeFeo ini. DeFeo ini marga ya, jangan pada bingung. Ronald DeFeo, keluarganya si Ronald ini udah terkenal image-nya. Pertama, adiknya Ronald ini udah terkenal punya image disabilitas dan autisme.
Nah, sedangkan si Ronaldnya sendiri ini dia juga image-nya jelek, buruk. Dia terkenal sama warga sana, buruk lah image-nya. Dia suka mabok-mabokan, suka konsumsi narkoba, terus suka konsumsi obat-obatan terlarang, kayak ngepil gitu. Ditambah lagi, si Ronald ini dia orangnya terkenal temperamen dan arogan, kasar orangnya. Jadi nggak ada orang yang mau bergaul sama dia. Dia dijauhin sama orang-orang Amityville. Dan ketika pembantaian keluarga DeVio ini terjadi dan pelakunya si Ronald, ya udah orang-orang Amityville pada nggak kaget. Wajar kalau Ronald kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sudut pandangnya para penyelidik, para polisi. Ini mulai seru nih. Gini, pas para penyelidik sama polisi ini ngelihat keadaan korban, kan kalau kita lihat ketika ngelihat acara di berita atau mungkin teman-teman ada yang punya keluarga polisi atau teman polisi tahulah, jasad korban tuh nggak boleh disentuh, biarin dulu kayak gitu. Jadi nggak boleh terkontaminasi sama apapun. Jadi biarin aja dulu, jangan sampai barang bukti atau apa ini terkontaminasi. Polisi yang masuk ke dalam rumah ini ngelihat ada banyak kejanggalan. Kejanggalan pertama tuh korban ini semuanya itu patternnya sama, polanya sama. Yang pertama polanya tuh mereka tertelungkup posisinya, tertelungkup, semua wajah mereka tertelungkup ke arah bantal. Dan nggak ada tanda-tanda perlawanan. Akhirnya para penyelidik sama polisi itu melakukan tes lab, tes forensik. Dites semua para korban keluarga DeVio ini. Dites, apakah si Ronald ada nyuntikin obat bius sebelum dia ngeksekusi keluarganya? Atau mungkin malam sebelumnya keluarga DeVio ini ada konsumsi obat-obatan terlarang? Atau mungkin mereka ada mabok-mabokan bareng, kayak gitu? Akhirnya nggak pakai lama, hasil toksikologi, hasil lab, itu keluar. Dan hasilnya ternyata bersih. Nggak ada tanda-tanda mereka habis konsumsi miras, nggak ada tanda-tanda habis konsumsi obat psikotropika atau obat-obatan ngepil gitu, nggak ada tanda-tanda apalagi habis disuntikin cairan obat bius atau apa, pokoknya bersih. Polisi sama para penyelidik tuh sampai heran, kok bisa sih mereka nggak ada tanda-tanda perlawanan? Itu tuh ditembak loh guys. Suara tembakannya itu keras banget. Gini aja, gampangannya biar kita gampang bayangin ya. Aku kasih gambaran nih. Pada tahu petasan itu kan, petasan mercon yang dilempar, dibakar sama anak-anak bocil-bocil pas lebaran tuh. Keras kan? Itu baru di outdoor. Sekarang kalau di indoor, itu lebih keras lagi. Dengung kan suaranya. Jangan dicoba, ntar kebakaran rumahnya. Mending kebakaran, kalau ada yang jantungan gimana? Dituntut ntar. Oke, kita balik lagi nih. Nah, itu baru petasan loh. Akhirnya sama polisi itu dilakukan tes lab. Senjata yang dipakai Ronald ini itu senjata berburu buat berburu rusa. Kalibernya kaliber 35. Ini senjata waktu di tes lab, di tes forensik sama polisi, ditembakin di dalam indoor, di dalam ruangan. Kerasnya 10 kali lebih keras daripada suara petasan. Dan radius suaranya itu bisa kedengaran sampai keluar rumah. Bisa sampai 1 kilometer. Pertanyaannya nih. Oke lah, dua korban pertama, ayah dan ibunya Ronald, itu mungkin nggak ada waktu. Pasti mereka korban pertama ya, ditembak sama Ronald. Tapi adiknya, yang laki-laki dan perempuan, itu harusnya bisa denger. Mereka kesentak dong, mereka harusnya bangun waktu mereka dengar suara tembakan ini. Dan anehnya juga, kok tetangga nggak ada yang denger? Karena radiusnya tuh 1 kilometer loh. Suara tembakan itu keras banget, 1 kilometer. Tetangga nggak ada yang denger. Jam 1 malam waktu itu banyak tetangga yang belum tidur. Jadi dari sini aja udah banyak kejanggalan dan nggak logis. Seharusnya mereka kesentak, Jadi dari sini aja itu udah banyak nggak logis, nggak masuk akal. Seharusnya mereka kedengeran, mereka kesentak 4 adiknya ini, tapi nggak begitu juga tetangga, nggak kedengeran suara tembakan. Polisi sama penyelidik tuh sampai heran, ini kita ada ngelewatin apa sih?
Apa yang kita lewatin dari penyelidikan ini? Ada nggak sih yang kita lewatin? Ada memang. Apa tuh? Ronaldnya sendiri belum diinterview, belum diinterogasi secara dalam. Dan setelah diinterogasi, ini dia hasil interviewnya. Siapin diri kalian karena ini creepy banget, oke? Tanggal 13 November 1974, jam 1 malam, Ronald DeFeo lagi rebahan di atas kasurnya, nggak bisa tidur. Pas dia lagi rebahan gini, di kamar basementnya, di kamar undergroundnya ini, dia dengar suara bisikan, "Catch them, kill them." Tangkap mereka, bunuh mereka. Makin lama, suara bisikannya ini makin intens, makin keras. Berulang-ulang kali intensnya. Si Ronald pun langsung dia duduk di atas kasurnya, dia duduk nyamping gini, sambil dia goyang-goyangin kepalanya. Ini aku kenapa? Ini aku lagi halu atau gimana sih? Ya karena Ronald kan dia pengkonsumsi narkoba, miras, obat-obatan terlarang. Jadi dia goyang-goyangin kepalanya. Ini aku kenapa? Kayak gitu. Pas si Ron lagi ngelawan suara ini, suara bisikan ini, dia bener-bener udah ngelawan, dia goyangin kepala, dia pukul-pukul kepalanya kayak gini. Dia pun langsung lihat ke arah pintu kamarnya, yang ke arah lantai 1. Ke arah lantai 1, tangga kamarnya ini. Dia ngeliat ke arah tangganya ini, dia mulai ngeliat ada sosok hitam. Sosok bayangan hitam. Bayangannya pertama nggak ngebentuk gitu. Tapi makin lama dia ngeliat, sosok bayangan ini langsung ngebentuk kayak persis jadi kayak orang. Ngebentuk udah kayak siluet orang. Si Ronald, dia nggak bisa ngeliat jelas wajah sosok siluet hitam ini. Tapi dia bisa lihat dengan jelas ada bibirnya gerak, bibir siluet hitam ini gerak. Sambil ngomong dari kejauhan, "Catch them, kill them." Tangkap mereka, bunuh mereka. Pas sosok hitam ini udah makin menyerupai orang, setelah ngomong gitu lagi, sosok hitam ini langsung, kata Ronald, kayak stretching kayak gini, kayak orang pemanasan stretching gitu, tapi pemanasan tuh nggak natural, kayak broken gitu, kayak gini lah guys. Setelah itu Ronald ngalamin paralisis tuh nggak bisa gerak. Ya udah diem aja kayak orang ketindihan gitu. Ronald tapi duduk loh, ini ketindiannya, dia sambil ngeliat gini. Dia juga nggak bisa gerakin lehernya. Badannya nggak bisa gerak, lehernya nggak bisa gerak. Tapi dia masih bisa mikir. Setelah Ron ngeliat kayak gini, sosok hitam ini makin mendekat ke arah dia. Makin mendekat. Setelah udah mendekat, sosok hitamnya langsung bungkuk ke pundaknya si Ron sambil ngomong, "Catch them, kill them." Tangkap mereka, bunuh mereka. Setelah sosok ini udah ngomong di sampingnya si Ron dia langsung kehilangan kendali badannya. Tapi dia masih bisa mikir. Si Ron pun langsung berdiri, dia jalan ke arah kabinet, ke arah lemari, dia ambil senapan milik ayahnya itu, senapan berburu itu. Dia naik ke lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan pembantaian pun terjadi. Si Ron dia juga mengatakan sama polisi, ketika dia ngebantai keluarganya sendiri ini, dia nggak bisa ngendaliin badannya. Sama sekali nggak bisa. Tapi dia masih bisa mikir. Sehingga pas dia lagi mikir, di dalam pikiran dia, itu dia ngelawan. Kayak, please, stop, jangan. Aku nggak mau melakukan ini. Dan pada akhirnya tetap terjadi juga pembantaian ini. Si Ron pun dia langsung tetap divonis. Dia di persidangan si Ronald dia dijatuhin hukuman penjara seumur hidup. Yang menarik di dalam penjara ini, di dalam kata-kata pembelaannya dia mengatakan kepada hakim, "The devil made me do it." Sang setan menyuruhku untuk melakukannya. 1 tahun setelah insiden keluarga DeFeo ini, rumahnya kan udah nggak ada yang nempatin, akhirnya dijual dan dibeli sama keluarga Lutz. Gak pakai lama, cuma sampai sebulan doang, keluarga Lutz ini udah mulai dihantui, banyak diteror sama yang ada dalam rumah keluarga DeFeo ini tadi. Keluarga Lutz juga, mereka bilang, ya emang ada something di rumah ini, terutama dari basement, dari ruang bawah tanah ini. Kayaknya sumbernya dari sana deh. Akhirnya, saat itu keluarga Lutz
mereka langsung mendatangkan siapa lagi kalau bukan Ed dan Lorraine Warren, pasangan suami istri yang ada di film Conjuring. Si Ed sama si Lorraine juga akhirnya sependapat. Mereka setuju. Setelah mereka observasi, mereka udah ngeliat semua seisi rumah. Yaps, rumah ini emang berhantu. Ganas banget katanya. Ada satu momen waktu itu Ed sama si Lorraine itu mereka lagi eksplor berdua doang di dalam rumah ini. Mereka eksplor berdua, mereka foto, mereka jepret setiap sudut ruangan di dalam rumah ini, dijepret. Setelah dijepret, mereka naik ke lantai 2 di deket kamar adik laki-lakinya si Ron. Dan inilah hasil fotonya. Foto ini salah satu foto yang akhirnya menjadi fenomenal, terkenal, viral di komunitas supranatural dan viral juga di internet. Si Lorraine juga mengatakan kalau sosok yang ada di dalam foto ini itu adalah Johannes DeVeo. Sedangkan rumah Amityville ini akhirnya setelah beberapa tahun kemudian dijual lagi sama keluarga Lutz. Terus laku, terus berpindah tangan kepemilikan, terus pindah-pindah sampai akhirnya nggak jelas udah sekarang siapa pemiliknya. Iya, rumahnya masih ada guys, masih berdiri, masih di Amityville. Mungkin ada yang mau explore, mungkin ada yang mau kesana mungkin. Sekian guys untuk cerita dalam video kali ini. Guys, kalau kalian suka dengan cerita dalam video kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Karena dengan demikian, kalian telah membantu channel ini untuk terus berkarya dan berkembang. Misterio at your service. See you in the next video.